Perubahan sosial. Di sini saya akan membawakan materi mengenai perubahan sosial. Yang akan dibahas dalam materi kali ini adalah pertama, pengertian perubahan sosial. Yang kedua, ada dampak dari perubahan sosial. Yang ketiga, ada keterampilan peserta didik dalam menyongsong perubahan sosial. Dan yang terakhir, ada peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial. Kita masuk di materi pertama, yaitu pengertian dari perubahan sosial. Apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan segala perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mempengaruhi terhadap masyarakat yang bersangkutan, baik secara materi maupun imateri. Berikut ini adalah arti dari perubahan sosial menurut para ahli. Pertama ada William F. Cockburn. Cockburn mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun imaterial, yang fokusnya adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Lalu ada menurut Kingsley Davis. Menurut Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa dalam perubahan sosial yang mengalami perubahan adalah struktur sosial dan sistem sosialnya. Menurut McIver lebih membedakan antara utilitarian elements dengan cultural element yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Utilitarian elements disebut dengan civilization, artinya semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam menguasai kondisi kehidupannya, termasuk di dalam sistem-sistem organisasial, teknik, dan alat-alat material. Lalu menurut J.P. Gillin dan J.L. Gillin. J.P. Gillin dan J.L. Gillin mengemukakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kondisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Samuel Kuning mengartikan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern yang menimbulkan perubahan. Lalu menurut Selo Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Penekanan definisi ini tertumpu pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, di mana perubahan yang terjadi akan mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Pada materi kedua, saya akan membahas mengenai dampak dari perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan sosial ataupun perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial. Perubahan sosial tidak hanya membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Pertama yang akan dibahas adalah dampak positif.
Dampak positif dari perubahan sosial yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Contohnya adalah munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang perdagangan manusia, di mana perdagangan manusia ini mulai marak-maraknya akhir ini, tidak hanya di Indonesia maupun juga di negara lain. Yang kedua adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Lembaga-lembaga sosial ini memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah pengalihan fungsi pendidikan usia dini. Yang ketiga, dampak positif dari perubahan sosial adalah pesatnya perkembangan teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Melalui teknologi, masyarakat tidak hanya bisa mengakses informasi, tetapi juga bisa saling memberikan informasi. Yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Efektivitas dan efisiensi kerja selalu berkaitan dengan penggunaan alat reproduksi yang tepat dalam produktivitas. Hal ini memicu untuk menghasilkan produk lebih banyak dan juga tepat sasaran. Tentunya perubahan sosial juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Apa sih dampak negatifnya? Yang pertama ada disorganisasi sosial. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Contohnya adalah di era sosial media saat ini, masyarakat cenderung memiliki sifat individualitas atau mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Yang kedua ada yang namanya cultural shock atau guncangan budaya. Yang dimaksud dengan cultural shock adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang disebabkan akibat adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. Yang ketiga ada juga namanya cultural lag. Cultural lag atau kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran budaya. Cultural lag juga dapat terjadi jika terjadinya perbedaan taraf kemajuan antara daerah satu dalam kebudayaan. Yang keempat, terjadinya kerusakan lingkungan. Dampak negatif dari perubahan sosial yang selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan. Perubahan sosial juga dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Pengaruh tersebut dapat berakibat. Di materi ketiga akan membahas mengenai keterampilan peserta didik dalam menyongsong perubahan sosial. Keterampilan yang harus dimiliki di era digital menurut Burkhardt tahun 2003 adalah memerlukan beberapa keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan digital age literacy yang meliputi kemahiran dalam berbahasa Inggris, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan proses ilmiah, diperlukan untuk pengambilan keputusan secara pribadi, memiliki pengetahuan tentang mengevaluasi teknologi, cara kerjanya dan apa tujuannya, serta memiliki kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan dan perbedaan dalam hal kebiasaan, nilai-nilai, dan keyakinan budaya sendiri maupun orang lain. Pengakuan dan pemahaman tentang keterkaitan antara organisasi-organisasi internasional, negara, entitas ekonomi, publik, dan swasta. Memiliki pemahaman mengenai kelompok budaya dan individu yang ada di seluruh dunia. Yang kedua ada inventive thinking, meliputi
kemampuan beradaptasi dan mengelola kompleksitas, pengarahan diri, rasa ingin tahu, dan keberanian mengambil resiko. Yang ketiga ada effective communication, yang meliputi bekerja kelompok, berkolaborasi, dan keterampilan interpersonal, tanggung jawab, sosial dan kemasyarakatan, serta memiliki komunikasi interaktif. Yang keempat adalah high productivity, yang meliputi kemampuan menentukan prioritas, perencanaan dan pengelolaan hasil penggunaan peralatan secara efektif, kemampuan untuk menghasilkan produk kualitas tinggi. Pada materi terakhir ini akan membahas mengenai peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial. Lembaga pendidikan atau sekolah sering dianggap sebagai salah satu lembaga sosial yang paling konservatif dan statis di masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal kurang mampu mengikuti dan menggapai arus perubahan cepat yang terjadi di masyarakat. Agar kegiatan pendidikan mampu membekali siswa menghadapi tantangan hidupnya di masa depan, perlu dilakukan antisipasi apa yang menjadi tantangan hidup siswa di masa depan. Pendidikan atau sekolah memiliki beberapa peran dan fungsi dalam perubahan sosial, yaitu yang pertama adalah pendidikan nasional sebagai pendorong perubahan sosial. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua adalah pendidikan sebagai pusat perubahan. Pendidikan disepakati oleh banyak ahli memiliki peran yang besar dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing yang tinggi. Lamanya mengenyam pendidikan dinilai memiliki banyak pengaruh terhadap pembentukan daya saing seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas daya saing mereka, dan juga sebaliknya. Namun sebenarnya, pendidikan bukan hanya sebagai alat membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, melainkan juga diharapkan untuk menentukan terjadinya berbagai perubahan sosial. Yang ketiga, sekolah dalam mengantisipasi perubahan. Perubahan merupakan salah satu yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pengembangan masyarakat. Kebutuhan untuk survive dalam tidak kepastian dan perubahan menjadi tuntutan masa kini. Perubahan terjadi begitu cepat dan luas, termasuk mengubah dasar-dasar asumsi dan paradigma memandang perubahan. Oleh karena itu, kerangka pendidikan diharapkan harus diletakkan dalam kerangka perubahan yang luas tersebut. Yang keempat, masyarakat berbasis pengetahuan sebagai jalur pertumbuhan. Dalam jalur pertumbuhan yang mendasarkan pada pengetahuan, maka nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat adalah nilai-nilai yang didasarkan pada hasil kerja ilmu pengetahuan, penelitian dan hasil kerja pengkajian dan pengembangan. Dari hasil kerja seperti ini, bukan saja menghasilkan pertumbuhan industri yang manufaktur, juga perubahan konek, cara kerja yang lebih menuntut kerja tim daripada kerja individual, tetapi juga perubahan kelembagaan, jaringan kerja, dan termasuk nilai-nilai yang dianut customer. Yang kelima ada pendidikan sebagai faktor pendorong perubahan sosial. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama membuka pikiran dan membiasakan pola pikir secara ilmiah, rasional, dan objektif.
Hal ini akan memberikan kemampuan manusia untuk bernilai apakah kebudayaan masyarakat dapat memenuhi perkembangan zaman atau tidak. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kamu mendapatkan atau menjalani hari-hari yang baik dari sebelumnya.